May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bapak Ibu jamaah Masjid Ikhwanus Salim ya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini hamba Allah yang namanya manusia kok ya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman. Tidak semua manusia menjadi hamba Allah yang beriman. Betul ya Bu ya? Tidak semua manusia. Umat manusia di dunia ini sekarang jumlahnya berapa? Berapa Pak? Pernah ngitungi Pak? Enggak pernah. Kira-kira 6 miliar lebih dikit. Karena beberapa saat yang lalu pernah ada berita lahir bayi yang ke 6 miliar. 6 miliar lebih sedikit. Dari sekian miliar penduduk bumi itu yang beragama Islam atau yang orang beriman, mudahnya begitu, berapa jumlahnya? Statistiknya berapa? Cuman 1,6. Tidak ada 2 miliar. Tidak ada sepertiga dari penduduk bumi ini orang yang mengaku beragama Islam. Ini mengaku beragama Islam deh. Islam tenanan porai mbah hurung gitu. Jadi orang yang beragama Islam statistik itu sekitar 1,6. Jadi sepertiga tidak ada dari penduduk. Dan kita oleh Allah menjadi dari sebagian yang sepertiga itu. Maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hubungan saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pirsa, ada orang yang saudara dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mendapat nikmat sebagai hamba yang beriman. Pernah baca sejarah paman beliau namanya Abu Lahab, itu wis jelas memusuhi gitu. Ada paman beliau yang sangat berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Umur berapa? Ditinggal sekalian ibunya, kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun kakek beliau meninggal, dipelihara oleh paman beliau namanya Abu Thalib. Paman beliau itu yang menjaga dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi beliau, yang menjamin beliau sehingga orang Quraisy nggak ada yang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai akhir hayat beliau, ketika Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah ada di sisi beliau. Wahai paman, masuk Islamlah engkau, bersahadatlah engkau, persaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan persaksikan bahwa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Aku jamin, aku yang akan mohon kepada Allah agar engkau diampuni semua dosa-dosamu. Beliau bisikan itu. Tapi di sebelahnya kaum kafir Quraisy bisikin, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Gitu. Maka sampai akhir hayat beliau, paman beliau yang bernama Abu Thalib ini tidak bersyahadat, tidak masuk Islam.
Sehingga beliau sedih karena beliau sangat cinta kepada paman beliau ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah, kita ini menjadi bagian yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman. Maka disyukuri, betul-betul dijaga. Apalagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman kemudian sampai pada bulan Ramadan, ya kan? Kita ini banyak saudara kita yang sama-sama iman tetapi tahun ini tidak sampai di bulan Ramadan. Bulan yang spesial, bulan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberi kita nikmat. Kalau kita pandang sebagai nikmat. Bapak Ibu, puasa ini kita pandang sebagai nikmat atau sebagai beban? Ayo, nikmat atau beban? Pagi yang Bapak Ibu biasanya sarapan, bawa apa? Pagi minum kopi, makan pisang goreng, ini pagi nggak boleh. Siang biasanya kita ke warteg, nggak boleh, gitu kan ya. Itu nikmat atau beban itu? Kenapa Ibu anggap puasa ini sebagai nikmat? Kenapa Bapak-bapak anggap puasa ini sebagai nikmat? Gimana Pak? Karena iman. Waduh, alhamdulillah. Ayo, kenapa Ibu? Kalau kita bisa merubah perspektif kita bahwa kewajiban puasa yang Allah berikan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sudah khitab atau yang diseru atau yang dipanggil oleh ayat ini pun terbatas. Tidak ya ayuhan nas, tidak wahai manusia, tetapi lebih spesifik manusia yang mendapat karunia iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Clear, wajib. Ya, kalau kita belajar fikih, wajib itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan dosa, itu loh. Sudah, tafsirnya itu. Maka semua umat Islam, semua orang iman, betul ya, semua orang iman, maka pada bulan Ramadan dia akan berpuasa. Ada nggak orang iman yang di bulan Ramadan tidak puasa? Nah, kok banyak? Ya enggak lah. Kalau dia tidak puasa berarti tidak iman, kan begitu. Karena kitabnya hanya khusus orang yang beriman atau orang yang ngaku beriman tapi belum tahu. Nah, gitu ya. Pandangan kita, kusnudon kita begitu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Wajib. Tadi kita sudah paham, kalau tidak laksanakan berarti dosa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan puasa, ending ayatnya Allah ingatkan la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai derajat yang mulia, supaya kita dihantarkan dengan ibadah Ramadan kita ini ke derajat yang mulia. Klunya di situ, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah wasilah jalan bagi seorang hamba yang beriman untuk meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala membuat ketetapan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling banyak duitnya, yang paling tinggi pangkatnya, yang paling ganteng wajahnya, yang paling cantik wajahnya? Bukan. Yang bodinya paling atletis? Bukan. Yang badannya six pack? Bukan. Allah buat ketetapan ini tidak akan berubah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling bertakwa. Coba bayangkan, kita membayangkannya sekarang di luar bulan Ramadan.
Ketika di luar bulan Ramadan kita pengen menjadi hamba yang bertakwa apa tidak? Ayo, diseru, diajak, ya. Puasa sunnah kita kepengin apa ora? Sholat malam mau apa enggak? Kita ora pengin, ya. Betul, berat. Diiming-imingi janahnya Allah, ora pengen. Di luar bulan Ramadan yang kita pengen apa? Ibu-ibu biasanya pengen apa? Duitnya banyak ya Bu ya. Iya, bapak pengen nih duitnya banyak. Kan begitu. Di luar bulan Ramadan diiming-imingi, ayo ini puasa sunnah, pahalanya menghapus dosa. Elah sunnah wae kok. Ini sholat malam, tahajud, ya, yang disebut oleh Allah sholat tahajud disebut wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak, ya, disebut oleh Allah bangun malam abot rekoso gitu. Coba sekarang pikirkan Bapak Ibu, rasakan, misal ini ya, puasa Ramadan ini perintahnya adalah hei kaum muslimin, ini masuk bulan Ramadan, barang siapa yang mau silahkan berpuasa, nanti diberi balasan jannah. Yang tidak mau tidak apa-apa. Bapak Ibu milih puasa apa enggak? Ayo milih tenan, jujur, puasa apa enggak? Mesti kita lebih banyak enggak. Ngopor koso puasa kan begitu, ya enggak? Kita lupa. Kita membaca ayat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, ya. Wasari'u, ayo cepat-cepat, ayo segera, ayo endang-endang kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi awake dhewe ra pengin gitu. Maka ketika bulan Ramadan tiba, hidup kita itu almost hampir 24 jam berada dalam ketaatan kepada Allah, ya kan? Karena begitu pagi kita mulai mengawali hidup kita awali hidup kita dengan apa? Kalau Ramadan kita awali dengan apa, Pak? Makan sahur. Makan sahur itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengawali puasa kapan? Subuh atau waktu imsak? Subuh atau imsak? Subuh itu. Karena memang batasnya puasa itu minal fajri ilal maghrib, dari fajar sampai maghrib. Ayatnya juga surah Al-Baqarah itu bisa. Kulu wasrobu, makan dan minumlah, ya, sehingga nampak benang putih dari benang hitam minal fajar. Imsak dalam makna kita loh ya, imsak yang biasa kalau pagi-pagi imsak itu maknanya warning. Imsak itu kan arti harfiahnya menahan. Puasa as-shaum itu atau asyam itu juga makna harfiahnya adalah menahan. Maka ketika imsak, tahan sebentar lagi masuk waktu subuh. Nah, begitu subuh mulai kita puasa. Tahan makan, tahan minum, ya. Tahan dari mengucapkan kata-kata kotor, gitu kan. Sing biasanya ngomongnya kasar, banter, poso ora sido, gitu kan ya, enggak jadi. Ameh nesu ora sido, gitu ya. Ibu-ibu mau marah sama suaminya, poso-poso ora sido, gitu kan ya. Kan tertahan itu, luar biasa nikmat puasa itu. Sampai maghrib. Ya, maghrib. Nah, menjelang maghrib kita ini juga sebentar lagi. Insya Allah ini satu nikmat juga maghrib, gitu kan. Jadi sampai mulai pagi sampai maghrib kita berada dalam kebaikan. Nanti maghrib sampai nanti fajar juga berada dalam kebaikan. Saya tanya Bapak Ibu, masjid kita ramene kapan? Masjid kita ramene kapan? Ramadan gitu ya. Di beberapa masjid malah halamannya kasih teratak gitu kan ya. Kalau Ramadan, apa maknanya? Luar biasa memang daya tarik Ramadan ini. Ya, pagi sampai maghrib kita dalam ketaatan kepada Allah. Maghrib sampai nanti fajar lagi dalam ketaatan kepada Allah. Sing ra tau salat malam jadi salat malam itu karena Ramadan. Maka nikmatnya luar biasa. Dari 24 jam Ramadan membawa kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa itu bukan nikmat? Apakah itu bukan karunia?
Padahal Bapak Ibu tahu yang punya surga siapa? Yang punya surga siapa? Allah. Jadi yang butuh surga Allah apa kita? Nah kita gitu loh. Ini awake dhewe ogah-ogahan gitu ya. Ya, dipanggil oleh Allah nggak mau. Makanya Allah beri nikmat syariat puasa ini. Allah beri kewajiban kutiba alaikumusiyam wis ra iso. Tadinya mulainya dari kepaksa. Saya kepaksa ini karena kalau nanti dosa kalau kayak tidak melaksanakan. Alhamdulillah Allah, maka ini pandanglah ini sebagai karunia Allah, nikmat dari Allah bahwa kita diberi syariat di mana kita bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Nah, bentuk syukurnya tentu manfaatkan betul. Kita sering ya, ayat yang saya baca tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Ayo, sekarang bagaimana kita mensikapi Quran ini? Di bulan Ramadan bagaimana? Baca, terus katam kan ya? Biasanya ratau katam nih Ramadan katam kan gitu kan ya. Tapi bareng-bareng. Kalau orang tadi cerita apa namanya, kebetulan tadi kami ada tamu dari Gaza, itu beliau cerita di Palestina sana setiap Ramadan itu orang-orang berlomba-lomba mengkatamkan ya, bahasanya 30 juz sekali duduk ya, gitu ya. Jadi sekali duduk ini habis subuh baca Quran sampai katam. Nah, itu ada yang sampai duhur, ada yang sampai asar, ada yang sampai maghrib gitu. Ya. Nah, kita baik perhatikan. Biasanya kita sama baca Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Anas bareng-bareng sampai katam. Mari kita renungkan, kita perhatikan. Tadi ayat yang saya baca dan ayat lain banyak bahwa Quran ini Allah berikan kepada manusia hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatil minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk ini dan sebagai pembeda. Agak beda ini kita belajar Quran dengan belajar buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain kita belajar dapat ilmu, dapat knowledge gitu saja. Tetapi kalau Quran ini beda. Kenapa? Karena Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk untuk kita, guidance, way of life, cara hidup kita. Oleh karena itu baca Qurannya mesti harus beda. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dan ini kitab Quran ini yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh berkah. Maka ayat berikutnya bunyinya fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti Quran? Bagaimana Bu? Pak, cukup dibaca? Tidak. Bacanya ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan baca yang pertama itu adalah qoro'a. Qoro'a itu membaca, tahu atau enggak tahu artinya, itu qoro'a. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, Bu? Ini kudu hafal kabeh nah ini kan gitu ya, mulai dari pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo ini apa ini? Ihdinas siratal mustaqim kita baca di dalam sholat kita juga ya. Sholatnya berapa rakaat? Satu hari satu malam? 17. Setiap rakaat wajib baca ini. Kalau nggak baca ini sholatnya tidak sah. Kita baca berulang-ulang minimal 17 kali. Ngerti enggak kita artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Doa permintaan apa bukan? Permintaan. Setiap hari kita minta jalan yang lurus kepada Allah. Jalan yang kayak apa yang Bapak Ibu minta? Jalan lurus, jalan yang kayak apa yang Bapak Ibu minta? Supaya ditunjukkan kepada kita.
Jalan lurus di Solo itu ada jalan yang lurus Pak, Slamet Riyadi. Oh ya, dari Kerten sampai Geladak itu lurus Pak, nggak belok-belok itu. Kalau di sini tadi terpaksa saya tersesat berhenti gitu, karena belok-belok jalannya gitu. Apakah jalan Slamet Riyadi yang jenengan minta? Ayo, apa jalan yang kita minta? Ayo, ya. Oh iya, oh ada door prize. Ayo, yang bisa jawab ada dapat door prize katanya begitu. Ini yang gede loh, ya. Ayo, bapak-bapak boleh. Siapa yang bisa jawab jalan lurus yang kita minta kepada Allah itu yang kayak apa? Monggo Bu. Diridhai oleh Allah. Bukan, belum benar. Masih ada hadiah tuh 2, 3, 4. Silakan Pak. Nah, leres Pak. Nah, iya dapat Pak. Nah, silakan Pak. Ini dapat. Jalan orang yang telah diberi nikmat. Nah, alhamdulillah. Ayatnya apa tuh Pak? Ayatnya? Waduh, minta lagi aja. Ya, kalau kita baca kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah jalan yang lurus. Maka ayat berikutnya menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau kita bacanya tilawah ya, tala bukan qoro'ah, kita harus ngerti itu. Ya, kalau qoro'ah ya tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu qoro'ah. Qoro'ah juga baik. Ya, tadarusan di masjid-masjid sampai selesai bagus. Ya, satu huruf dapat 10 kebaikan ya. Nabi begitu. Man qara'a harfun min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. 1 hasanah dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itu sudah baik. Tetapi ada tingkat baca yang kedua, tilawah. Yaitu baca sambil ngerti maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah jalan yang lurus. Mohon doa kepada Allah. Sirotnya ngarani kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Pertanyaan berikutnya, siapakah alladzina an'amta alaihim? Ayo, siapa? Presiden, raja, orang kaya, atau siapa? Lanjutannya nanti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang pertanyaannya, siapakah alladzina an'amta alaihim? Nah, belum itu ya. Ya, nanti panjenengan bisa buka di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'aman an'amallahu, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang sudah mendapat nikmat dari Allah. Siapa itu? Minan nabiyin, dari para nabi, wasiddiqin, dari orang-orang yang benar imannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang beramal soleh. Itu orang yang diberi nikmat. Maka kita mohon kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan seperti jalannya para nabi, seperti jalannya orang-orang yang benar, seperti jalannya orang syuhada mati syahid, seperti jalannya orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Ayo, siapa yang jawab? Ini boleh satu. Siapa yang dimaksud al-maghdub? Ibu-ibu, ada yang tahu siapa yang dimaksud al-maghdub? Siapa Mbak? Orang-orang kafir kan? Ayo, ya kafir juga tapi bukan, lebih spesifik lagi. Siapa yang dimaksud al-maghdub? Orang-orang sombong, bukan.
Nah, nanti supaya panjenengan baca, nanti simpen dulu nanti tadi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud al-maghdub adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Itu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waladolin, orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? An-Nasoro, orang-orang Nasrani. Kita tidak ingin menempuh jalan sebagaimana jalannya orang Yahudi, termasuk jalannya orang Nasrani. Nah, itu kalau kita membacanya meningkat tala. Jadi membaca pertama qoro'a, membaca kedua tala. Atau kalau kita sering, Bapak Ibu kalau pengajian biasanya kan Quran, pembacaan ayat-ayat suci Quran, berikutnya apa? Sari tilawah. Itu makna dari kata tala. Jadi membacanya jangan hanya membaca tanpa tahu makna, makanya dibacakan tilawah, sari tilawahnya. Dan orang-orang yang mendapat balasan di sisi Allah kebaikan, Allah sebutkan, ya. Alladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Membacanya dalam makna tala. Bukan qoro'a saja, tetapi tala. Wa aqamus sholah. Kemudian dia menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan dia menafkahkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia akan kembali kepada perniagaan yang tidak pernah rugi. Berdagang dengan Allah, perniagaan yang tidak pernah rugi. Liwaffiyahumullahu ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahalanya. Wa yazidahum min fadlih, dan menambah karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu, membaca Quran kita harus kita tingkatkan. Ibu-ibu pernah dengar bahwa Quran itu termasuk asyifa, obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu obat. Bagaimana kita merasakan Quran itu sebagai obat? Bagaimana kita merasa tentram dengan Quran kalau kita tidak tahu makna yang kita baca? Pernah dengar lagunya Opik? Tombok Ati itu ada berapa? 5. Salah satunya moco Quran angen-angen sak maknane. Nah, gitu. Jadi kenapa kita banyak umat Islam tapi kok belum mendapat berkahnya Quran? Kok kita jadi umat Islam tapi belum tenang, belum tentrem dengan Quran? Karena membaca Quran baru pada tahap qoro'ah. Kita tidak membaca Quran meningkat sampai tala, sampai berusaha memahami, sampai ngen-ngen gitu loh. Kalau ngen-ngen kita akan dapat obat dari Quran. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini zamannya banyak anak-anak kita, para pemuda, mungkin juga bisa orang tua yang kena penyakit mental, mengalami problem mental health, ya, masalah kesehatan mental. Jadi pernah dengar seorang dokter yang sedang sekolah pendidikan ini, spesialis anestesi di Undip, ya, dokter itu stres, akhirnya apa? Nyuntik sendiri. Dia dokter obat bios itu loh ya, obatnya disuntikan ding dia sendiri. Ya akhirnya ya bablas ratangi-tangi kan gitu aja. Menghadapi persoalan problematika hidup sampai stres. Mahasiswa-mahasiswa sekarang juga banyak. Perhatikan anak-anak kita yang mahasiswa, Bapak Ibu kalau punya anak-anak kita yang mahasiswa, mohon maaf saya tadi belum kenalan ya. Saya ngajar di UNS kemarin dengan Mas Subhan ini, kami diperiksa. Nah, asesor itu pertanyaannya begini, UNS punya fasilitas untuk nangani masalah kejiwaan mahasiswa apa tidak? Karena sekarang mahasiswa banyak mengalami problem kejiwaan. UNS baru saja meluncurkan satu unit namanya Sasmito Jiwo. Unit untuk apa? Nangani mahasiswa yang stres.
Kenapa kita umat Islam, orang iman, punya Allah, punya Quran, tapi kok ya stres? Why? Kenapa? Karena ternyata kita baca Qurannya hanya dibaca saja, cari banyak-banyakan pahala, tetapi kurang mau memahami, ngen-ngen kalau dalam bahasa lagu itu isinya Quran. Sehingga kita tidak dapat ketenangan. Padahal Allah ingatkan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati jadi tentram. Jadi baca Quran yang kedua tahapannya, tingkatannya tala, baca dan pahami maknanya. Sekarang kita dimudahkan oleh Allah gitu. Tadi baca ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Siroto, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta alaihim, telah engkau beri nikmat. Sudah banyak, mudah kita dimudahkan. Maka tingkatkan. Nah, tingkatan yang ketiga di dalam membaca Quran, tadabbur. Nah, tadabbur ini lebih lagi, naik lagi, merenungkan, memahami, memikirkan, ya, mengkaji kandungan isi Quran, itu luar biasa lagi. Ya, tadabbur. Banyak nanti ilmu-ilmu yang didapat di dalam Quran ini. Saintifik, banyak memperoleh inspirasi dari Quran. Saya yakin Bapak Ibu pernah membaca surat Yasin. Nah ya, surat Yasin baca. Dapat apa dari surat Yasin? Dapat pahala. Itu qiraah. Beberapa saat yang lalu, tahun lalu di bulan November, saya mengikuti konferen di Bogor. Pada konferen itu saya ketemu seorang profesor. Dia membaca, menuliskan dalam makalahnya terakhir, apa yang menjadi inspirasi saya karena saya membaca surat Yasin ayat 80. Ketika dia membaca surat Yasin ayat 80, yang dia dapat apa? Biosolar, Pak. Biosolar, bahan bakar biosolar. Tahu biosolar ya? Kebetulan saya orang tadi mesin, jadi biosolar, bahan bakar yang kita pakai untuk solar-solar sing murah itu. Jangan yang dek larang gitu. Biosolar. Solar yang komposisinya sekarang di Indonesia, solar itu di ronceng B40. 40% itu dari tanaman. Ya, bukan dari fosil tapi dari tanaman. Kenapa dia yakin begitu? 20 tahun dia meneliti itu, melawan saintis-saintis dari Jepang untuk membuktikan bahwa solar itu bisa berasal dari tumbuhan. Karena dia membaca surat Yasin ayat 80. Nanti di rumah yang punya Quran dibuka sendiri-sendiri surat Yasin ayat 80. Artinya begini. Dan dari kayu yang hijau aku jadikan api. Kalau kita baca saja ya ketemunya tadi pahala, baca saja ya dari kayu yang hijau aku jadikan api. Ya biasanya kita zaman dulu kayu kita gunakan untuk bahan bakar. Itu tok, selesai. Sekarang nggak ada ya Pak ya. Kita yang bahan bakarnya ibu-ibu ada yang masih pakai kayu? Nggak ada. Nah, beliau Prof. Iman ini terjemahkan itu sebagai sumber bahan bakar itu ada dari tumbuhan. Maka jadilah dari sawit, jadi jarak, pagar itu dari ganggang beliau olah, beliau ekstrak itu sehingga menjadi campuran untuk biosolar. Itu namanya tadabbur. Merenungkan ayat ini, Allah kok jadikan ini. Nah sekarang kayu kita nggak bisa pakai untuk langsung kayu itu. Ketika kemudian tumbuhan ketemulah namanya sawit, ketemulah jarak pagar, ketemulah ganggang beliau olah, akhirnya menjadi campuran dari solar. Indonesia adalah negara yang menggunakan biosolar paling tinggi 40%. Itu dari penelitiannya beliau. Dan banyak lagi tadabbur itu. Ilmuwan Prancis namanya Dr. Maurice Bucaille, ya, masuk Islam gara-gara meneliti muminya Fir'aun.
Beliau jadi tim peneliti dari Prancis kerjasama dengan pemerintah Mesir untuk neliti muminya Fir'aun. Jangan kenal Fir'aun? Kenal nggak Fir'aun? Fir'aun itu nama orang atau gelar? Gelar. Fir'aun yang didawai oleh Nabi Musa namanya Ramses IV. Ya. Ketika tim peneliti dari Prancis meneliti mumi Fir'aun, dia menemukan ini mumi Fir'aun kok kadar garamnya tinggi. Kadar garamnya kok banyak begitu. Dari mana kadar garam ini? Oleh koleganya yang orang Mesir dibukakan Quran. Ini loh Quran, ya. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan di Laut Merah, masuk ke dalam air laut, kemudian firman Allah, hari ini badanmu kami selamatkan. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran orang-orang di belakangnya. Maka ketika itu dia temukan, oh betul ini Fir'aun ternyata kandungan garamnya tinggi, muminya Fir'aun ini. Akhirnya Dr. Maurice Bucale itu masuk Islam, menjadi Muslim dia. Beliau yang menulis mukjizat ilmiah di dalam Quran, itu Dr. Maurice Bucale itu. Maka kita ini berbahagia, Bapak Ibu jamaah sekalian, punya petunjuk Quran. Kadang-kadang kita kurang bersyukur, tidak mau berinteraksi lebih banyak dengan Quran, sehingga berkahnya Quran tidak kita peroleh, ketenangan ketentraman kita dari Quran tidak kita peroleh. Maka melalui bulan Ramadan tahun ini, ayo kita tingkatkan membaca Quran kita. Minimal kita tidak hanya baca Quran boleh oke-okean ganjaran, tetapi kita mulai meningkatkan bacaan Quran kita dengan ayo pahami maknanya Quran. Quran memerintahkan kita apa? Quran mengajak kita kemana? Gitu. Jangan-jangan nanti Quran mengajak kita ke barat, malah kita lari ke timur, gitu. Ya kan? Quran melarang kita riba, malah kita praktek riba. Quran memerintahkan kita adil, malah kita berlaku dolim. Ayo, maka tingkatkan bacanya. Rumah-rumah kita harus jadi rumah-rumah ayo baca Quran, ayo pahami Quran. Masjid-masjid ini manfaatkan betul untuk mengkaji, mempelajari Quran. Karena itu adalah petunjuk kita, ya. Yang bisa memberi syafaat kita ya Quran itu. Ya. Nanti Quran yang akan menjadi hujah di yaumil qiyamah, ya. Bagaimana sikap kita terhadap Quran? Apakah Quran kita jadikan pemimpin kita di depan? Kalau Quran kita jadikan pemimpin di depan, akan menuntun kita ke jannahnya Allah. Tapi kalau Quran kita letakkan di belakang, Quran akan menarik kita ke nerakanya Allah. Maka ayo tingkatkan interaksi kita dengan Quran, mulai dari qiraah, kemudian tilawah, tala, kemudian tadabbur. Walaqad yassarnal Quran. Allah sudah memudahkan kita untuk membaca Quran. Jadi yang berkewajiban untuk membaca Quran tidak hanya ulama-ulama dan santri-santri di pesantren. Kita semua punya kewajiban untuk membaca Quran haqqo tilawatih. Baca Quran dengan benar supaya kita tidak mudah ditipu, supaya kita tidak mudah dihapusi, gitu loh. Masa kita umat Islam baca Quran, punya Quran dihapusi, wong iso nganggo basa semut, basane apa gitu ya, kita makut wae begitu loh. Jangan ya, kita umat Islam ini harus betul-betul membaca Quran dengan benar, maka Allah akan beri kita kecerdasan. Allah akan beri kita keberkahan. Karena ayatnya begitu, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh dengan berkah. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah dia, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Baik, saya kira mudah-mudahan itu bisa mengingatkan kita mumpung di bulan Ramadan. Ayo
semangat membaca Qur'annya mumpung masih menyala begitu ya, baca menyala hadirin. Ayo baca, alhamdulillah baca itu sudah dapat pahala. Kalau kita kemudian meningkatkan baca kita dengan ngen sak maknane, insya Allah ketenangan, ketentraman akan kita peroleh. Bulan ini bulan Quran, mari interaksi kita dengan Quran menjadi satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Satu minggu ada 7 hari, cari waktu di hari di mana kita bisa menelaah Quran, begitu. Baik, sudah jam 17:45, maghribnya 17:05. Wah, ya ini satu nikmat Allah berikan kepada kita puasa ini, dan Nabi sampaikan orang yang berpuasa itu punya 2 kesenangan, 2 kegembiraan, ya. Liso imi farhatani yafrohuhuma. Kegembiraan pertama kapan? Nah, pada saat buka puasa. Sebentar lagi insya Allah kita memperoleh kegembiraan. Makanan itu paling enak dimakan kapan? Kalau perutnya lapar, ya kan? Mau sate kalau jenengan sudah kenyang, yuk sate, nggak mau, ini gitu. Tapi meskipun itu jangan lodeh, kalau kita lapar maka itu terasa nikmat, kan begitu. Maka kegembiraan yang pertama itu, insya Allah sebentar lagi. Kegembiraan yang kedua adalah idza laqiya rabbahu, kalau nanti kita bertemu dengan Allah, fariha bisaum, maka kita akan bergembira dengan puasa kita. Kenapa? Karena Allah sampaikan bahwa kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya, ilasyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah seperti itu. Wa anna ajzibihi, saya yang akan memberi balasan. Siapa yang tahu kita puasa? Hanya kita dengan Allah. Jenengan masih puasa? Masih? Kalau nanti misalkan tadi di kamar atau waktu wudhu sebagian airnya masuk ke dalam, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tetapi tidak kita lakukan. Haus-haus kita tidak masuk ke kamar minum, nggak ada. Kenapa? Karena puasa kita adalah untuk Allah. Maka kita mau tahan, mau berpayah-payah. Insya Allah kesenangan, kegembiraan pertama Allah berikan ketika kita berbuka, menyenangkan, menyegarkan, apapun bukanya pasti menyenangkan, menyegarkan. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan mendapat kesenangan dengan puasa kita. Babur royan, pintu yang khusus Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Baik, sebelum saya akhiri masih ada 3 ini. Nah, door prize-nya untuk siapa ini? Oh, nah. Boleh pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, monggo yang bisa menyampaikan tingkatan-tingkatan di dalam kita membaca Quran. Ayo, silakan. Oh, Ibu dulu. Ibu dulu, tadi Bapak sudah sekali ya. Oh. Nggih. Doa ya. Tala, nggih. Nah, betul. Nih, Ibu, untuk Ibu ini Mas Wan. Nah, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita puasa ada di surat apa, ayat berapa? Nah, moga di Bapak di sini. Itu tuh dia. Bunyinya gimana, Pak? Betul. Silakan ya. Tinggal 1. Wah, berat ini. Ini agak paling berat ini. Ayo, siapa yang bisa melafatkan hadis yang bunyinya barang siapa yang berdiri sholat malam karena iman dan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada. Ibu-ibu ada Kak, Ibu?
Agak berat, jadi pertanyaannya agak susah. Nggak ada kok Bapak, ini silakan. Lagi-lagi Pak. Ya, yang kedua betul. Yang pertama tadi salah. Kan ada hadis itu. Yang pertama mansoma, barang siapa yang berpuasa, gitu. Hadis yang lain lagi manoma. Mansoma itu barang siapa yang berpuasa, imanan waktu saban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siang hari kita isi dengan puasa. Kemudian malam harinya man qoma ramadhana imanan waktu saban. Barang siapa yang berdiri sholat malam. Kita dilatih 1 bulan ini taraweh. Di sini 11 apa 23? Nah, 11 ringan apa berat? Sudah biasa sekarang begitu kan ya. Tapi kalau hari biasa 11 rakaat, wah, wabut gitu, kemeringet nanti gitu. Tapi nanti diterusin, Pak, Bu. Ya, terakhir saya sampaikan satu hadis begini. Satu hadis ini. Jadi Bapak Ibu kalau ngamalkan petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah rumah tangganya aman, tenang, tentram gitu ya. Hadisnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam. Bapak biasa bangun tengah malam? Ngapain Pak? Pipis. Oh, bukan pipis. Ayat lanjutannya, hadis lanjutannya tidak pipis Pak. Allah merahmati laki-laki yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat. Nah, kemudian dia sholat, ya. Setelah selesai sholat, dia lihat istrinya sedang tidur, maka dia bangunkan istrinya. Ya, gitu Pak. Jadi tidak egois. Laki-laki yang dirahmati Allah tidak egois, sholat dewe, enggak. Dia bangunkan istrinya. Biasanya jenengan kalau bangunkan istri gimana? Ayo bangun, sholat malam, gitu kan ya, gitu kan ya. Bu, bangun, sholat malam. Kalau digugah ora gelem, maka dia percikin air ke wajahnya, gitu. Ibu-ibu pernah dipercikin air sama suaminya? Hah? Belum pernah. Nah, nanti amalkan hadis itu, maka nanti keharmonisan rumah tangga dapat. Sudah ini? Sudah. Baik, kalau sudah waktunya berbuka, tuntunannya segerakanlah berbuka. Baik, saya cukupkan sekian. Ada banyak salah keliru, kami mohon dimaafkan. Itu dari kekurangan saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk waktu maghrib nih kok jemaah. Silakan ditangkap undangannya. Ini maksud saya ini ya. Berpisah sesok, nanti sholat maghribnya mengikuti selesainya dengan jahat. Belum. Allah. Allah.